Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarini dari Stikes Dharma Lombok Padang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fisiologi pernapasan, ventilasi paru, dan difusi. Sistem pernapasan. Pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2, keseimbangan buffer asam basa. Proses fonasi dinding dada, otot-otot pernapasan, sistem saraf, saluran napas atas dan bawah paru. 3 komponennya yaitu ventilasi, difusi, perfusi. Zona konduksi. Tidak mengandung alveoli, tidak ambil bagian pada proses pertukaran gas, ruang rugi anatomi, sedangkan zona respirasi mengandung alveoli, terlibat pada proses pertukaran gas. Fisiologi paru. Fungsi utama paru, proses respirasi, yaitu usaha tubuh untuk memenuhi O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi. Fase inspirasi awal, tekanan intrapleura menurun sekitar 6 mmHg. Kedua, tekanan pada saluran napas menjadi negatif. Aliran udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan akhir inspirasi, recoil paru, rongga dada ke posisi semula. Tekanan saluran napas sampai dengan tekanan atmosfer menuju ekspirasi. Rumusnya Fe sama dengan Ft kali F. Fe itu adalah volume ekshalasi per menit atau ventilasi semenit. Sedangkan Ft volume tidal dan F frekuensi napas. Ventilasi alveolar dan ruang rugi atau dead spot. Yang pertama, pertukaran gas terjadi di dalam alveoli ketika udara inspirasi masuk dan terjadi difusi dengan pembuluh darah kapiler. Yang kedua, tidak semua udara inspirasi mencapai alveoli dan berpartisipasi dalam pertukaran gas. Yang ketiga, volume udara pada akhir inspirasi yang tetap ada di dalam saluran napas konduksi disebut ruang rugi anatomis. Yang keempat, ruang rugi fisiologis, ruang rugi anatomi, ruang rugi alveolar. Yang kelima, ruang rugi alveolar sangat sedikit sehingga ruang rugi fisiologik sama dengan ruang rugi anatomik. Yang keenam, volume gas di dalam alveolus yang tidak mendapat perfusi disebut surn dan kelebihan volume gas dalam alveolus disebut dead spot. Ventilasi. Proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru meliputi inspirasi dan ekspirasi. Ekspirasi adalah proses pasif di mana tidak didapatkan kontraksi otot untuk menurunkan volume intratorokal. Sedangkan inspirasi adalah proses yang aktif di mana otot pernapasan berkontraksi yang akan meningkatkan volume intratorokal. Gangguan proses ventilasi. Yang pertama, kelainan saraf pusat, neuromuskuler, trauma, cervical, kelumpuhan saraf phrenikus. Yang kedua, keracunan obat-obatan yang menyebabkan depresi nafas. Yang ketiga, toksin botulisme, tetanus polio. Yang keempat, deformitas dinding dada. Yang kelima, ketidakseimbangan elektrolit. Yang keenam, distensi abdomen masif. Yang ketujuh, obstruksi jalan napas. Difusi. Perpindahan molekul gas secara pasif dari area dengan tekanan parsial tinggi
ke area dengan tekanan parsial rendah sampai kedua area memiliki tekanan parsial sama. Perpindahan O2 dari alveoli ke dalam darah dari CO2 dari darah ke alveoli. Proses pertukaran gas terjadi karena perbedaan tekanan parsial O2 dan CO2 antara alveoli dan kapiler paru. Proses difusi di paru terjadi melalui suatu membran alveolar kapiler. Proses difusi melalui membran semipermeabel. Yang pertama, cairan yang melapisi membran intraalveolar. Yang kedua, sel epitel alveolar. Yang ketiga, membran basal sel epitel dan alveolar. Yang keempat, jaringan ikat longgar atau ruang interstisial. Yang kelima, membran basal endotelium kapiler. Yang keenam, endotelium kapiler. Yang ketujuh, plasma darah kapiler. Yang kedelapan, membran eritrosit. Yang kesembilan, cairan intraseluler. Yang kesepuluh, hemoglobin atau Hb. Gangguan difusi seperti rendahnya tekanan parsial oksigen inspirasi atau pada ketinggian di atas 10.000 kaki. Yang kedua, ketidakseimbangan antara ventilasi dengan perfusi baik sun maupun dead spot. Yang ketiga, kelainan pirau kanan ke kiri pada kelainan jantung. Yang keempat, peningkatan kebutuhan oksigen jaringan yang meningkat seperti sepsis, luka bakar hebat, sparsiatitis, keracunan sianida, overdosis, salisilat atau obat-obatan lainnya. Perfusi, distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam paru tekanan lebih rendah, kira-kira setengah tekanan darah sistemik. Aliran darah di paru sangat terpengaruh oleh gravitasi bumi. Perfusi basal paru lebih besar dibandingkan perfusi apex. Rasio ventilasi perfusi atau bisa disingkat dengan F atau Q. Yang pertama, ventilasi alveolar normalnya 4L per menit. Kecepatan aliran darah kapiler paru adalah 5L per menit. Rata-rata F per Q sama dengan 4/5 atau 0,8. Yang kedua, rasio ventilasi perfusi pada setiap bagian paru bervariasi. Apex paru menerima ventilasi lebih banyak dibanding basal paru, tetapi menerima aliran darah atau perfusi lebih sedikit dibanding basal paru. V per Q, bagian spike lebih besar dari basal paru.